8 kebiasaan inti harian. Nah, 8 kebiasaan inti harian ini sangat-sangat menjadi salah satu kunci dari kita semua atomian kalau memang kita mau berhasil di bisnis atomi. Tanpa kita melakukan 8 kebiasaan inti harian ini, itu tidak mungkin kita bisa berhasil. Jadi kebiasaan inti harian ini memang wajib dijalankan bagi kita semua atomian yang memang betul-betul mau sukses. Kalau yang memang hanya sebagai konsumen, ya sudah, tidak menjalankan juga tidak apa-apa. Karena konsekuensinya kalau kita tidak menjalankan 8 kebiasaan utama harian, pasti kesuksesan itu tidak akan datang. Kita bisa melihat bahwa semua leader-leader, semua imperial, semua crown masters, semua star master, semua pokoknya leader-leader yang sudah berhasil, itu semua melewati dari kebiasaan utama harian ini. Jadi kalau berbicara bagaimana kita bisa sukses di Atomi, ya kita harus melakukan 8 kebiasaan utama harian ini. Kita apa saja sih 8 kebiasaan utama harian ini? Yang pertama adalah membaca buku. Membaca buku, nonton VOD ya, video-video Atomi, mengikuti meeting, mencintai produk, sharing produk, penjelasan bisnis, konsultasi, dan membangun kepercayaan. Mari kita sama-sama kita bedah satu persatu mengenai 8 kebiasaan inti harian ini. Nah, mungkin banyak yang menyepelekan ya. Ngapain sih untuk sukses kok harus baca buku gitu kan. Kita semua harus tahu pentingnya baca buku. Karena dengan kalau kita membaca buku, itu kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Kita juga dapat menambah hikmat, menambah kosakata. Kadang-kadang kita dari baca buku-buku yang akan menambah pengetahuan dan wawasan kita, itu kata-kata di dalam buku itu akan menjadi salah satu inspirasi atau yang kita ingat sehingga kita dalam menjalankan Atomi itu bisa lebih firm ya. Juga kita dengan baca buku itu kita dapat meningkatkan konsentrasi, juga meningkatkan daya ingat. Buku-buku di Atomi itu banyak. Ini saya tadi tidak sempat share mengenai buku-bukunya karena ini tadi sebetulnya dadakan ini kilat presentasi ini dibuat karena dadakan harus menggantikan yang harusnya giliran presentasi tapi tidak bisa karena ada halangan. Jadi buku-buku itu bisa Think and Grow Rich ya, How to Win Friends and Life and Influence People, Atomic Habits, itu kita harus mau tidak mau itu harus kita baca. Karena kalau kita tidak ini, pengetahuan kita juga tidak bertambah, itu kita sendiri sebetulnya yang akan mengalami kesulitan di dalam kita di lapangan. Kalau kita misalnya seperti saya sendiri itu sebetulnya kalau baca buku itu juga waktunya itu kayaknya udah aduh habis kalau kita harus diem. Tapi sekarang kan kita ada yang audiobook ya. Jadi mungkin sambil sambil nyetir, sambil mungkin harus belanja atau apapun sebetulnya kita bisa mendengarkan. Baca buku itu nggak usah
Nggak usah yang misalnya target 1 hari harus selesai 1 buku, nggak usah. 10 menit sampai 15 menit, tapi kalau kita lakukan itu secara konsisten, itu akan beda. Ayo teman-teman, sahabat-sahabat Atomian, ayo kita sama-sama menjadikan baca buku itu menjadi suatu kebiasaan kita. Nah, terus ya, kalau yang kedua dari kebiasaan itu tadi adalah nonton VOD Atomi. Ya. Nonton VOD Atomi itu pengalaman saya pribadi itu sangat-sangat apa ya, membuat saya lebih semangat, memberikan inspirasi, juga memberikan pengetahuan di saya baik secara itu Atomi itu apa, mengenai produk dan lain-lain. Jadi nonton VOD ini kita ada misalnya yang akademi ya dan edukasi. Itu kita bisa lihat di channel Atomi. Yang kita rekomendasi itu terutama kita nonton VOD itu yang mengenai Mr. Pak Handil ya. Itu ada sekitar 48 video. Nah, kita gilir aja. Nih kalau di Zoom-nya Pak Mike, setiap Zoom itu apalagi hari Rabu, Jumat pasti ada di ini kan videonya Mr. Pak Handil. Terus bisa juga kita lihat global leaders. Nah, dari leaders itu juga akan banyak membuat inspirasi pengalaman-pengalaman dari para leader itu dapat memberikan guidance buat kita semua. Good Morning Atomi, online seminar, tuh kalau dari akademi ya dari sisi. Kalau yang edukasi itu bisa EBR course, marketing plan dan informasi produk, mastership promotion. Jadi ini salah satu yang harus kita jalankan. Yang kedua adalah nonton VOD Atomi. Targetin aja sehari 1 video. Atau kalau senggang lagi dengan Zoom, makanya kalau Zoom itu, kalau kita masuk ke Zoom lebih awal, itu pasti sebelum materi yang dibacakan itu pasti diputarkan VOD. Nah, juga ada di VOD itu ada mengenai produk dan bisnis. Nah, kalau produk tuh yang harus kita wajib itu adalah mengenai yang absolute produk, hemohem, terus informasi produk, itu juga ada 35 video. Nah, kalau kita butuh PPT produknya, kalau untuk presentasi mengenai produk, itu kita juga ambil saja dari channel Atomi. Ada 77, sekitar 77 yang ada PPT produknya. Terus juga mengenai seminar. Jadi kalau video-video itu, ayo kita biasakan itu. Untuk itu semua kalau kita sering nonton VOD-nya Mr. Handil Pak, itu pasti akan beda kok. Nah, yang kebiasaan ketiga adalah mengikuti meeting. Nah, tanpa mengikuti meeting, itu kita tidak akan cepat berhasil. Ini adalah salah satu proses untuk bisa berhasil. Itu kita harus rajin dengan cara ikut Zoom, table talk, home party, terus menghadiri seminar dengan atau tanpa partner. Jangan terus merasa, aduh aku tuh datang sendiri, belum ada partner, belum ada yang diajak. Jangan berpikir seperti itu. Hadir aja, karena itu akan menambah semangat kita, semangat
Bapak Ibu semuanya. Nah, itu mengikuti meeting ya. Yang ketiga, yang keempat, memakai produk dan mencintai produk. Saya mulai di Atomi itu mulai dengan memakai produk. Sehingga akhirnya saya betul-betul jatuh cinta dengan produk-produk Atomi dan mengganti semua produk harian yang saya pakai dengan produk-produk Atomi. Jadi itu wajib buat semua Atomian yang ingin sukses itu harus memakai produk dan mencintai produk-produknya. Yang kelima adalah mengenai sharing produk. Nah, kalau sharing produk itu udah pasti ya. Kan kita di Atomi ada USA, use, sharing, dan attend kan. Nah, sharing produk itu udah menjadi harus menjadi suatu kebiasaan yang harus kita jalankan. Kita harus selalu sharing produk kepada siapa saja yang kita ketemui. Dan ini saya jalankan. Di tas saya itu selalu ada Hemohem, Poyo, vitamin C, probiotik, Finezyme, Stomax, kopi, dan sunscreen. Itu selalu ada di tas saya. Karena kita kan nggak tahu. Kita jalan kemana, ketemu siapa, tiba-tiba kita bisa ada momen untuk bercerita, ayo lakukan itu. Karena sharing produk dengan sharing produk itu akan ada konsumen-konsumen yang akan lahir kemudian. Nah, yang keenam adalah sharing the plan, penjelasan bisnis. Nah, kalau sharing the plan mengenai penjelasan bisnis itu biasanya kalau saya mulai cerita. Kalau di Atomi, semua biaya yang kita keluarkan bisa menjadi aset di kemudian hari, pendapatan passive income. Saya dalam sharing the plan itu saya mulai dengan yang seperti itu, yang kayaknya setiap orang bisa dengan kita ngomong seperti itu, artinya bisa merubah mindset ya. Kita dengan bilang bahwa ayo loh, biaya yang kita keluarkan itu bisa menjadi pendapatan. Tuh orang pasti udah langsung, masa sih? Gimana caranya? Dari kita mulai nanti jelaskan yang lain-lain. Member atau ID Atom itu berlaku global di 57 negara, terus bisa diwariskan ke 3 generasi, terus tidak ada tupo, tidak ada pembatasan kedalaman dan lain-lain. Dan marketing plan-nya juga sungguh sangat luar biasa. Nah, di sini ini kita harus bisa menjelaskan. Nah, yang ketujuh adalah mengenai konsultasi. Nah, konsultasi itu juga sangat-sangat penting buat semua atomian yang pengen berhasil. Apa yang harus dikonsultasikan? Yang dikonsultasikan tuh apa saja tentang Atomi. Bisa tentang produk dan testimoni, bisa tentang challenge mastership, bisa mengenal dengan websitenya, cara registrasi dan belanja, sistemnya di Atomi. Konsultasi harus dilakukan dengan orang yang tepat, aktif, dan berprestasi. Nah, itu juga harus menjadi kunci juga. Karena kita tidak bisa konsultasi dengan yang tidak, maksudnya tidak tepat orangnya. Karena kalau kita konsultasi dengan orang yang tidak tepat, itu biasanya kita juga akan menjadi apa ya, akan tertular kalau misalnya konsultasinya tidak kepada orang yang tepat.
konsultasi itu sangat-sangat penting. Nah, yang ke-8 adalah membangun kepercayaan. Nah, untuk membangun kepercayaan itu harus bagaimana sih? Menurut saya kalau membangun kepercayaan, itu kita harus punya keyakinan dari diri sendiri. Harus punya keyakinan dari diri sendiri. Kalau kita punya yakin bahwa Atomy itu bisa membawa saya untuk sukses. Saya bisa untuk membawa masa depan saya menjadi lebih cerah. Bisa menjadi berkat. Bisa mewariskan untuk 3 generasi. Itu menjadi poin kunci. Ya, itu kita harus yakin dulu. Kalau dari kita sendiri tidak yakin, ya itu pasti jalannya tidak akan mulus. Kemudian cara salah satu lagi membangun kepercayaan itu kita juga harus pakai produknya dan merasakan hasilnya. Kalau kita sudah pakai produk, merasakan hasilnya, nah kita juga akan lebih yakin dengan perusahaannya. Oh betul tuh, absolute quality, absolute price itu betul. Karena kita sudah merasakan sendiri. Terus kita percaya juga kepada sponsor dan leader-leader yang sudah berhasil dan membantu kita. Nah, itu juga. Nah, kita membangun kepercayaan kepada partner. Di dalam kita membangun kepercayaan kepada partner, itu kita juga tepati setiap perkataan yang terucap. Itu juga salah satu untuk membangun kepercayaan, membangun hubungan antara partner sama semua member-member yang ada di jaringan. Itu kalau kita bisa menepati setiap perkataan kita yang terucap, terus kemudian juga apa ya, saling terbuka kan kelemahan masing-masing itu juga uh, apa ya, akan lebih firm ya untuk bisa lebih di dalam satu teamwork itu akan menjadi lebih lebih solid. Terus di dalam membangun kepercayaan itu salah satunya yaitu kalau kita dalam satu teamwork itu betul-betul oke, itu kita juga bisa perbaiki kesalahan yang dibuat. Jadi kita belajar dari kesalahan ataupun kegagalan yang kita buat, kemudian sama-sama kita temukan titik terangnya. Jadi setiap masalah itu kita coba komunikasikan sehingga untuk dapat mencari jalan keluar. Nah, kebiasaan utama harian itu memang harus dilakukan dengan konsisten. Tanpa kita melakukan secara konsisten, itu tidak akan berhasil. Jadi kita perlu 21 hari untuk menjadi kebiasaan, 90 hari untuk menjadi gaya hidup permanen. Itu sama-sama yang kita harus jalani mengenai kebiasaan utama harian. Ada satu quotes yang tadi belum sempat saya ketik, tapi sebentar, tadi saya ada. Nah, keputusan untuk sukses itu menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Anda selalu punya pilihan. Sukses bukan tergantung dari leader, tetapi bergantung pada motivasi sederhana dan sukses yang luar biasa. Jadi, keputusan untuk sukses itu menjadi tanggung jawab kita semua. Menjadi tanggung jawab Anda semuanya sendiri. Anda selalu punya pilihan, mau sukses atau tidak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai 8 kebiasaan utama harian. Semoga ini bisa menjadi atau reminder kita semua untuk
menjalankan 8 kebiasaan inti harian atau 8 kebiasaan utama harian ini. Kalau ada yang belum menjalani atau masih bolong-bolong, ayo kita sama-sama sadari bahwa kalau kita memang pengen sukses, ini semua harus kita jalani. 구독, 좋아요 눌러주세요.